Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Saya rekaman lagi untuk memenuhi target kurikulum yang harus saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Saat ini, kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis pilihan, tentang niat, tentang Nabi SAW, tentang suap menyuap, dan tentang Islam. Jadi ini yang khusus di sekolahan kita itu ada kurikulum Al-Quran Hadis. Kemarin-kemarin kita mempelajari Al-Quran dan saat ini kita mempelajari hadis. Hadis itu sendiri sumber hukum yang bisa kita gunakan, yang harus kita gunakan, kita jadikan pedoman. Karena di dalam hadis itu hakikatnya adalah juga pedoman bagi umat manusia. Nabi sendiri pernah berwasiat kepada kita, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan pada kalian berdua, kalian semuanya, amroini, dua urusan. In tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh pada keduanya, lan tadillu abada, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa dua hal itu? Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Ketika Rasulullah SAW merasa kesulitan untuk berdakwah di kota Mekah, di awal-awal kenabiannya, ada perintah kepada beliau untuk berhijrah ke Madinah. Beliau pun memberi perintah kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Jadi perlahan-lahan para sahabat kemudian berhijrah. Mereka yang dari segi fisik lemah, tidak mempunyai pembela di Mekah, hijrahnya dengan sembunyi-sembunyi. Akan tetapi mereka yang termasuk golongan orang-orang kuat, baik kuat ekonomi maupun kuat keluarga, kuat fisik, bahkan kemudian menantang. Menyatakan kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah, di antaranya adalah yang hijrah dengan terang-terangan ini ialah Umar bin Khattab, saudara sekalian. Umar bin Khattab di depan Ka'bah, di hadapan orang-orang kafir Quraisy kemudian bilang, siapa di antara kalian yang ingin istrinya jadi janda atau ibunya kehilangan anak, silakan menghalangi saya akan berhijrah gitu. Nah, ini tidak ada orang yang berani sama Umar bin Khattab. Di antara para sahabat yang dalam berhijrah itu niatnya lillahi ta'ala, ternyata ada juga sahabat yang hijrah itu karena didorong oleh motivasi lain. Motivasi apa itu? Ini nanti kita ungkap di dalam hadis ini. Nah, ini perihal niat ini sangat penting sekali, karena niat inilah yang menjadikan ibadah kita termasuk ibadah yang berpahala atau ibadah yang muspro. Maka kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita itu dalam segala amal ibadah kita itu harus meyakinkan dalam hati kita melakukan itu. Artinya melaksanakan niat. Imam Al-Ghazali menguraikan sebagai kisah yang menarik tentang niat harus dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah. Kisah ini ditulis dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Dalam buku tersebut
terdapat kisah-kisah yang menarik tentang sebuah keikhlasan yang patut kita pelajari dan kita ambil manfaatnya. Silakan nanti kalau ingin mencari kitab Mukasyafatul Qulub, saya sendiri belum punya ini, jadi nanti kita cari. Hadis pertama, hadis tentang niat, bahwa segala amal perbuatan itu tergantung pada niat. Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu alal mimbari qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Umar bin Khattab di mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan setiap orang hanya mendapat apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah karena untuk mendapatkan urusan duniawi atau untuk menikahi wanita, maka hijrahnya hanya mendapatkan apa yang ia niatkan untuk hijrah itu. Ini hadis ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 1 dan kitab Sahih Muslim nomor 3530. Termasuk kita juga dalam ibadah ini, ibadah puasa, ibadah tarawih, ibadah sholat dan sebagainya, harus kita yakinkan bahwa ibadah kita itu semata-mata untuk mengharap ridha Allah, bukan karena tradisi. Jadi ini harus kita fahami betul, saudara sekalian ya. Jangan sampai kita tatkala Ramadan rajin tarawih, rajin ke masjid karena tradisi di desanya tarawih di masjid. Tarawih rame-rame berjamaah di masjid. Di luar Ramadan kemudian tidak pernah sholat isya berjamaah. Itu sebuah hal yang terbalik. Karena apa? Yang utama untuk kita adalah sholat isya-nya itu, isya berjamaah itu. Tarawih itu adalah sunnah. Jadi jangan sampai terbalik, kita yakinkan kembali diri kita itu bahwa kita adalah beribadah karena lillahi ta'ala. Dan untuk kondisi wabah ini, saudara sekalian, yang wajib bagi kita adalah berikhtiar agar kita ini tidak terkontaminasi dengan virus corona. Jadi itu yang wajib. Maka kalau kemudian kita sudah melaksanakan kewajiban, yaitu menjaga diri agar tidak terkontaminasi dari corona, itu alhamdulillah itu. Karena itu saat ini yang wajib. Untuk tarawih itu sunnah. Jadi makanya kita dukung sekali program pemerintah saat ini, stay at home. Ibadah kita tetap di rumah saja. Karena ini yang utama adalah kita tetap menjaga diri kita, keluarga kita agar tidak terpapar oleh virus corona ini. Saya pribadi sangat kasihan sekali dengan saudara kita yang terpapar virus corona, kemudian kasihan sekali dengan para tenaga medis yang harus berjuang, yang awalnya sehat segar bugar itu kemudian mereka harus terpapar karena meramut masyarakat yang terjangkit itu. Tenaga medis tidak bisa mengelak karena di sana tenaga medis sudah disumpah bahwa mereka akan melaksanakan praktek-praktek perawatan terhadap orang yang sakit itu. Jadi mari kita jaga diri kita jaga keluarga kita tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Hadis yang kedua, saudara sekalian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam asulah nabi terakhir. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya'u kulluma halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di. Wa sayakunu khulafa'u fayakthuruna qalu fama ta'muruna qalafu bi bai'atil awwali fal awwali a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum ammastar'ahum. Dari Abu Hurairah
Nabi SAW bersabda, dulu Bani Israel selalu diiringi oleh nabi-nabi. Setiap nabi wafat diganti oleh nabi berikutnya, dan sesungguhnya tidak ada nabi sesudah aku. Yang ada hanya para khalifah. Mereka para sahabat bertanya, apa perintahmu untuk kami semua? Nabi menjawab, tepatilah dengan berbaiat secara berurutan mulai dari khalifah pertama dan berikanlah hak-hak mereka, sungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2197, saudara sekalian. Jadi kalau kita lihat di dunia ini, kita lihat di dalam sejarah Al-Quran, di dalam sejarah yang tertulis itu kan banyak sekali Bani Israel itu ada nabi-nabi. Bani Israel itu sendiri adalah anak keturunan Nabi Yakub. Yang Nabi Yakub itu dikenal dengan Israel gara-gara beliaunya itu sering suka bepergian di waktu malam. Silsilahnya dengan Nabi Muhammad nanti ketemu sama kakeknya yaitu Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu merupakan nabi yang menurunkan Bani Israel dan suku Quraisy. Di Bani Israel kemudian lahir nabi-nabi mulai dari Nabi Yakub sendiri sampai kemudian Nabi Isa itu kebanyakan dari Bani Israel. Dari suku Quraisy sendiri mulai dari Nabi Ismail itu turun, anak keturunannya di selatan itu di Mekah itu kemudian nanti melahirkan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir, nabi penyempurna risalah Allah. Umpama sebuah bangunan yang indah gitu, saudara sekalian, bangunan itu sudah tersusun dengan begitu rapinya, kemudian masih ada satu unsur bangunan yang belum sempurna. Nah, Nabi Muhammad ini adalah penyempurna bangunan ajaran Allah itu. Jadi setelah Nabi Muhammad, ajaran Allah sudah sempurna. Maka kalau kemudian sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi, mengaku mendapat wahyu, kita harus dan yakin bahwa itu adalah dusta. Kita tidak boleh percaya. Karena apa? Setelah Nabi Muhammad adalah tidak ada nabi setelahnya. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Dan Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia di dunia. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu hanya untuk kaumnya sendiri-sendiri. Kita lanjutkan dengan hadis yang ketiga, saudara sekalian. Hati-hati terhadap pendusta yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini kita lihat sekarang itu banyak pendusta-pendusta itu. Anna Thawbana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di wa la yazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi zahirina la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Dari Thauban radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan lahir di kalangan umatku 30 orang pendusta. Semuanya mengaku dirinya sebagai nabi, padahal saya adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi baru setelah saya. Namun sebagian umatku masih ada yang bertahan dengan kebenaran itu, mereka tidak tergoyah oleh ulah orang-orang yang menyelisihnya sampai datang hari kiamat. Jadi ini fakta ini mari kita camkan bahwa ada saja orang-orang yang mengaku nabi. Kalau di zaman Nabi Muhammad ada namanya Musailamah. Musailamah itu penyair dari daerah selatan, dari daerah Yaman sana kalau nggak salah itu. Kemudian dia mengaku nabi, menandingi kenabian Nabi Muhammad. Dia kemudian bikin syair yang kalau kita baca syairnya itu amat lucu sekali. Setelah Nabi Muhammad wafat, timbul juga orang-orang yang mengaku nabi. Yaitu Musailamah al-Kadzab tadi di masa Nabi Muhammad, kemudian Al-Ansi,
dan sebagainya yang kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang mengaku nabi itu kemudian dihancurkan. Nah, di zaman kita ini banyak juga orang-orang yang mengaku nabi itu. Silakan dicari di internet misalnya nabi gitu ya, nanti akan lahir, akan ketahuan itu orang-orang yang mengaku nabi. Kita tidak boleh goyah. Misalnya ada orang yang punya kesaktian tertentu gitu ya. Kemudian dia ngaku nabi, ngaku mendapat wahyu, ngaku mendapat didatangi Jibril gitu. Di zaman ini kita jangan sampai terkecoh. Itu semuanya adalah bohong besar. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi setelahnya. Yang keempat, larangan melakukan bid'ah. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan dari aku, maka amalan itu tertolak. Jadi bid'ah itu adalah amalan-amalan baru yang dilakukan dalam hal ibadah. Jadi misalnya ada orang subuh melakukan sholat subuh dengan 5 rakaat gitu ya. Itu bid'ah itu. Karena apa? Di zaman Nabi Muhammad dan ajaran Islam itu, sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Kalau ada orang-orang yang nambahi sampai 5 rakaat, ya itu namanya bid'ah. Karena enggak ada ajarannya. Bagaimana dengan urusan-urusan duniawi? Urusan-urusan duniawi yang bukan menjadi tugas Nabi Muhammad itu bukan bid'ah. Karena urusan duniawi itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kalian adalah lebih tahu daripada urusan, lebih tahu dariku daripada lebih tahu urusan dunia kalian. Gitu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum ini diucapkan Nabi Muhammad dulu tatkala Nabi Muhammad berdiskusi dengan petani kurma. Ternyata petani kurma ini lebih pintar daripada Nabi Muhammad. Makanya kemudian Nabi Muhammad mengakui antum a'lamu bi umuri dunya. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Kalau urusan akhirat, urusan agama, Nabi Muhammad yang lebih tahu. Maka urusan ibadah ini adalah kategori bid'ah ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Yang keenam, menaati Rasulullah pasti masuk surga. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa yang menaatiku niscaya masuk surga. Dan siapa yang melanggar tuntunanku, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 6737. Silakan kamu kalau punya software kitab hadis, silakan dicari di kitab hadis Bukhari. Hadis ini hadis 6737. Jadi saudara sekalian, teman-teman, anak-anak sekalian, kita semuanya itu insya Allah nanti masuk surga. Dengan catatan apa? Kita itu taat pada Allah dan Rasulnya. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Jadi kita hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk persiapan kita masuk surga. Persiapan kita hidup akhirat yang kekal kelak. Laknat bagi penyuap yang disuap dan perantara. Lah ini patut kita camkan ini, saudara sekalian ya. Apalagi di zaman ini yang kalau urusan politik itu segalanya seakan-akan harus menggunakan uang. Ya, kita kenal istilah NPWP, nomor piro, wani piro.
NPWP ada calon nomor piro, berani memberi berapa. Itu masuk dalam kategori ini. Nah, rusaknya kehidupan berbangsa bernegara kita ini ya karena NPWP ini. Makanya sebisa-bisa dan wajib bagi kita semuanya jangan sampai kita ini mau disuap. Kita cari pimpinan harus yang betul-betul adil, betul-betul mumpuni, betul-betul punya kualitas. Laknat bagi penyuap dan yang disuap dan perantara. Ana Thawbana qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasi war-ra'isa yakni alladzi yamshi bainahuma. Thawban berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap dan orang yang menjadi perantara di antara keduanya. Nah, ini. Jadi sebisa-bisa wajib kita tidak mempan disuap. Kita harus tetap menyalurkan aspirasi politik kita, harus tetap berdasarkan hati nurani kita cari pimpinan yang adil, pimpinan yang bertanggung jawab, bahkan kalau bisa pimpinan yang banyak menghambur-hamburkan uang itu kita nggak usah kita pilih. Karena apa? Itu seakan-akan kita sudah membeli kepemimpinannya dia. Nanti ketika dia sudah jadi pimpinan ya target yang pertama ya mengembalikan uang modalnya itu. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menagih karena apa? Suara kita sudah dibeli. Maka hindari suap, kita berusaha mencari pimpinan yang adil, yang amanah, yang punya kapasitas untuk memimpin. Yang berikutnya, awalnya Islam terasing dan akhirnya terasing pula. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bad'a ghariban fatuba lil ghurabai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda awalnya Islam itu tanpa asing dan nanti akan tanpa asing, maka berbahagialah orang-orang yang tanpa asing itu. Nah, kriteria keasingan itu apa? Ya, ini harus kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Jadi, kriterianya keislaman kita itu Al-Qur'an hadis. Kalau ada orang yang terasing, orang yang berbeda dengan masyarakat, tapi dia mengamalkan tingkah lakunya itu berdasarkan Al-Quran hadis, ya itu yang betul itu, yang berdasarkan Al-Quran hadis itu. Demikian juga ada masyarakat umum, masyarakat buahnya, yang kemudian kalau di perilakunya itu diukur dengan Al-Quran hadis, ternyata menyelisih Al-Quran hadis, lah itu berarti salah itu. Kita kembali kepada Al-Quran hadis gitu. Jadi mari kita jadikan Al-Quran hadis ini sebagai tolak ukur kita. Tolak ukur kita hidup berbangsa dan beragama ini menjadikan Al-Quran hadis sebagai pedoman kita. Ini ada pepatah yang cukup baik, saudara sekalian. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu ciri orang Islam yang baik ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan dirinya. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.